Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang merancang dan mengembangkan sistem informasi akuntansi. Jadi nanti akan ada dua subbab yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan merancang dan implementasi SIA, dan yang kedua mengembangkan SIA. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan berfokus pada perancangan dan juga implementasi sistem informasi akuntansi. Oke, baik. Langsung saja pada bahasan yang pertama. Ya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah teman-teman nanti diharapkan mampu mengerti terkait dengan tujuan merancang SIA, kemudian mendeskripsikan proses perancangan SIA, mendiskusikan teknologi yang akan digunakan, dan menguraikan tahapan kegiatan implementasi SIA. Oke, jadi yang pertama berkaitan dengan proses merancang sebuah aplikasi sistem informasi akuntansi. Jadi seperti yang kita ketahui pada sistem informasi yang lain, memang dalam membuat sebuah sistem kita perlu untuk merancang. Proses perancangan itu tentu diawali dengan beberapa tahapan, mulai dari analisa, kemudian pengumpulan data, kemudian proses untuk implementasinya, kemudian proses untuk coding, sampai nanti evaluasi dan juga perawatannya. Nah, dan di sini terkait dengan perancangan SIA ada beberapa tujuan. Ya. Tujuannya yang pertama adalah mengintegrasikan pelaporan antar bagian sehingga saling berhubungan kait tidak terpisah. Ya. Jadi dalam sistem informasi SIA itu terdapat beberapa fitur ya, dalam aplikasinya tentu terdapat beberapa fitur. Nah, di dalam merancang ini kita gunakan agar tiap-tiap fitur itu saling terintegrasi. Contohnya misalkan ada fitur untuk memasukkan data, ya input data. Kemudian ada fitur untuk proses penulisan laporan ataupun jurnal. Ya. Kemudian ada bagian terkait dengan pelaporan neraca saldo, ya saldo akhir, kemudian laba rugi dan seterusnya. Nah, itu semua harus saling terintegrasi karena sumber datanya itu satu, ya. Jadi data masternya itu satu, kemudian diolah menjadi beberapa bagian dan juga menjadi laporan. Yang kedua, mempercepat penyampaian informasi untuk pengambilan keputusan. Ya, dan yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Artinya, dengan menggunakan sistem informasi ini diharapkan proses pelaporan sistem informasi akuntansi menjadi lebih cepat dibandingkan kita harus menulis laporan akuntansi secara manual. Sehingga semakin cepat kita dalam pembuatan laporan, tentu akan mempercepat pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan dari perusahaan tersebut. Nah, oleh sebab itu, seseorang atau suatu lembaga yang akan melakukan kegiatan atau proses merancang dan mendesain haruslah memiliki kemampuan. Ya, kemampuan ini harus diimbangi dengan kompetensi tertentu. Ya, di antaranya adalah kepakaran teknologi. Ya, karena kita berbicara tentang perancangan sebuah sistem informasi, maka seharusnya seseorang yang membuat aplikasi itu harus mengerti terkait dengan teknologinya. Ya, karena erat kaitannya dengan cost ya, dengan biaya yang nantinya akan dikeluarkan ya. Jangan sampai biaya yang kita keluarkan itu terbuang sia-sia karena proses perancangannya tidak bisa diselesaikan tepat waktu, atau mungkin dalam pembuatannya nanti eh, banyak sekali menemui kendala ataupun permasalahan. Nah, sehingga dari kepakaran teknologi ini tentu mereka akan mengetahui ini kalau kita rancang kira-kira enaknya programnya ini berbasis apa? Apakah desktop, website, ataukah mobile? Sehingga seorang yang ahli dalam teknologi ini akan merekomendasikan mana yang mungkin sangat dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, kepakaran sains. Ini diperlukan dalam hal logika matematika. Nah, karena di dalam akuntansi ini banyak sekali perhitungan menggunakan angka-angka, ya, sehingga diperlukan seorang dalam merancang ini perlu kolaborasi juga dengan seorang yang ahli dalam bidang sains atau dalam proses matematika, perhitungan. Nah, karena bisa saja seorang yang ahli dalam teknologi, ya, kepakaran teknologi,
mereka tidak ahli dalam bidang sains atau perhitungan. Ya. Nah, maka dari itu perlu ada kolaborasi, sehingga nanti dalam merancangnya tidak cukup satu orang, tetapi harus ada sebuah tim. Nah, layaknya sebuah proyek, pasti di situ ada beberapa orang dan memiliki tugas masing-masing. Nah, kalau di dalam perancangan sebuah sistem informasi, biasanya ada orang yang bertugas sebagai analis, ada yang bertugas sebagai desainer, ada yang bertugas sebagai tester, dan ada yang bertugas sebagai kepala ataupun ketua yang nantinya mengkoordinasi seluruh kerja dari tim tersebut. Nah, dalam perancangan sistem informasi akuntansi juga sama, ya artinya tidak hanya satu orang, tetapi terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam satu tim. Kemudian ada kepakaran perilaku organisasi. Nah, karena kita ingin merancang sebuah sistem yang nantinya akan digunakan oleh sebuah perusahaan ataupun organisasi, maka seseorang yang ahli dalam bidang organisasi, perilaku organisasi, ataupun berkaitan dengan dunia kerja, kemudian lingkungan kerja, dan juga terkait dengan hal-hal teknis ya di dalam dunia kerja, mereka juga harus dilibatkan. Nah, biasanya ini akan melibatkan orang dalam. Ya, jadi nanti akan ada orang yang ditugaskan untuk ikut mendampingi programmer maupun yang ahli dalam bidang sains tadi untuk sama-sama mengembangkan sistem informasi akuntansi. Ya, karena seseorang yang ahli dalam bidang teknologi dan sains tersebut kan belum tentu mereka orang dalam, mereka bekerja di perusahaan itu. Ya, bisa saja itu orang lain yang memang menang tender ya, atau mungkin disuruh untuk mengembangkan proyek itu. Makanya biasanya dari perusahaan pasti ada pendamping yang nantinya mengarahkan kira-kira yang diinginkan oleh perusahaan itu seperti apa. Oke, kemudian ada kepakaran seni dan budaya. Apa hubungannya seni budaya dengan sains? Ya, ternyata ada, yaitu peranan seni yang dimiliki oleh karyawan yang terlibat, khususnya para manajer yang berwenang dalam mendesain SIA. Ya, jadi karakter dari perusahaan itu harus ditampilkan di dalam perancangan sistemnya. Ya, karakternya kalau kita kaitkan dengan seni dan budaya bisa dari segi desainernya. Nah, mungkin dari perusahaan itu karena ini perusahaan dari dulu sudah di branding dengan warna biru, ya maka aplikasinya juga harus menerapkan konsep warna biru. Ya, kemudian jenis fontnya, tata letak, nah ini adalah bagian dari seni. Nah, biasanya ini juga harus ini berkoordinasi dengan manajer ataupun pimpinan. Nah, apa yang diinginkan oleh perusahaan itu sehingga desain yang dibuat itu nanti tidak melenceng dari apa yang diinginkan oleh manajer. Ya. Oke, kemudian juga ada kepakaran filsafat dan etika. Nah, ternyata kepakaran ini diperlukan saat mendesain SIA, terutama saat membuat program komputer akuntansi. Ya, bahwa logika matematika harus disinkronkan dengan logika akuntansi dan mewujudkannya dalam program dengan urutan dan hasil sebab akibat yang benar. Bahasa program seperti if, kemudian then, dan lain-lain, bahasa pemrograman harus dikerjakan dengan seksama dan teliti. Jadi dalam membuat sebuah sistem ini, ya, maka konsep dari filsafat dan etika ternyata juga dilibatkan. Ya, tetapi ini tidak begitu vital sih tentang perannya ya. Nah, jadi dia hanya akan mengatur bagaimana menyinkronkan ya atau mengkombinasikan antara bahasa matematika, bahasa akuntansi dan juga bahasa pemrograman sehingga semuanya bisa sinkron dan bisa padu. Kemudian yang kedua terkait dengan proses perancangan SIA, ya, pada umumnya terdapat 6 tahapan dalam mendesain sistem informasi akuntansi. Yang pertama, kita harus mempelajari SIA yang sedang berjalan atau yang saat ini sedang digunakan oleh perusahaan itu. Nah, sebenarnya tahap-tahap ini tidak hanya berlaku pada SIA sebenarnya. Ya, pada semua perancangan sistem informasi, hal-hal ini, tahap-tahapan ini semuanya dilakukan. Ya, cuman di sini kita berfokus pada sistem informasi akuntansi. Jadi yang pertama kita harus mempelajari sistem informasi akuntansi yang sedang berjalan. Ya, misalnya bagaimana proses pembukuannya, proses pelaporannya, siapa yang terlibat, adminnya ada siapa, aktornya ada siapa,
kemudian apakah selama ini dijalankan dengan sistem komputer ataukah secara manual. Nah, itu harus kita pelajari terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan data-data itu? Ya, tentu kita harus datang ke perusahaan tersebut. Ya, kita bisa melakukan wawancara maupun observasi. Ya, jadi kalau wawancara kita langsung berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Ya, misalkan admin, manajer, atau mungkin siapa saja yang terlibat di dalam sistem informasi akuntansi tersebut. Kemudian kalau observasi berarti kita langsung melihat secara langsung bagaimana kerja dari perusahaan itu dalam menyusun ataupun membuat pelaporan SIA selama ini. Nah, kita amati secara langsung. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan data-data itu tentu akan kita analisa ya. Kita analisa bagaimana kira-kira program yang nantinya akan diusulkan. Nah, sehingga kita poin B ya, tahap yang kedua kita bisa menetapkan SIA yang digendaki. Ini berdasarkan kebutuhan dari perusahaan itu. Ya, jadi dalam merancangnya kita nggak bisa ya ujuk-ujuk langsung merancang. Ya, kita nggak bisa. Tentu kita harus melihat kondisi perusahaan itu, apa yang diinginkan, dan bagaimana sistem yang berjalan selama ini. Nah, itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Kalau kita sudah mengetahuinya, baru nanti kita bisa menentukan ya apa SIA yang nantinya akan diinginkan oleh perusahaan itu. Seperti apa sih sistemnya? Nah, oke. Kalau kita sudah menentukan di poin B, maka poin C kita membuat penyesuaian SIA. Jadi SIA yang saat itu sedang digunakan, kita sesuaikan dengan SIA yang nantinya akan kita rancang. Ya, misalkan dari segi operator ya pengguna tetap ya. Misalkan operatornya selama ini ada 5, nah, maka nanti dari sistem yang kita rancang aktornya juga tetap harus ada 5. Ya, kemudian dari segi pelaporan ya selama ini untuk siklus pelaporannya dari operator ke admin, kemudian dari admin ke manajer, dari manajer ke pimpinan yang lebih tinggi dan seterusnya. Nah, maka tahap-tahap itu juga tetap harus kita kerjakan dalam sistem informasi yang nantinya akan kita bangun. Jadi harus ada penyesuaian. Jangan sampai proses bisnis dari SIA yang sebelumnya dijalankan itu berubah total ketika kita membangun SIA yang baru. Jangan sampai ya. Jadi kita membuat SIA yang baru ini tentu kita tidak merubah dari proses bisnis, alur, kemudian dari jumlah operator ataupun adminnya. Nah, kita hanya memfasilitasi proses pembuatan pelaporan sistem informasi akuntansi yang tadinya masih menggunakan sistem yang lama, kita rubah dengan sistem yang baru, bisa menggunakan berbasis website, berbasis mobile, atau berbasis desktop yang nantinya akan semakin mempercepat dan memudahkan proses pembuatan ataupun manajemen sistem informasi akuntansinya. Kemudian tahapan yang kedua, sistem analis bekerja untuk memformulasikan penyesuaian SIA. Jadi apa yang diinginkan oleh perusahaan itu dianalisa. Nah, kira-kira bisa nggak kita membuat sistem seperti ini ya yang diinginkan perusahaan ABCD ya, maka program yang akan kita rancang juga harus kita buat seperti itu. Nah, kalau sudah dianalisa dan ternyata sudah muncul beberapa kebutuhan-kebutuhan, baik itu kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, ya, jadi dalam merancang itu pasti nanti ada dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kalau kebutuhan fungsional itu adalah kebutuhan yang berkaitan langsung dengan perilaku dari sistem yang akan kita buat. Ya, jadi contohnya sistem ini dapat menyimpan data laporan. Sistem ini dapat mencetak laporan keuangan. Sistem ini dijalankan oleh admin, oleh operator, oleh pimpinan. Nah, ini adalah kebutuhan fungsional. Kalau kebutuhan non fungsional itu berkaitan dengan eh, apa saja yang menjadi penunjang dari sistem yang akan kita buat. Ya, misalkan harus dijalankan di OS Windows 8, ya 8 ke atas, harus dijalankan di browser Mozilla Firefox ya. Kemudian ruang penyimpanan minimal harus 1 giga, RAM-nya minimal 2 giga dan seterusnya. Nah, jadi sebagai penunjangnya. Ya, jadi dua-duanya ini harus terpenuhi nantinya. Oke, kemudian yang bagian E, programmer bekerja membuat program SIA yang disesuaikan berdasarkan desain yang dibuat oleh sistem analis. Ya, jadi
tahap-tahapannya ini berurutan ya. Jadi hasil dari analisa itu diserahkan kepada programmer, kemudian programmer akan menyusun atau membuat sebuah bahasa pemrograman codingnya berdasarkan analisanya. Ya, analisa yang dilakukan oleh sistem analis ya. Ya, sehingga nanti programmer itu nggak bisa disalahkan. Misalkan begini, oh ini sistemnya kok nggak bisa nyetak laporan. Nah, kita coba lihat apakah memang di sistem analis itu tidak ada fitur itu ya. Kalau memang tidak ada, berarti programmer ya nggak bisa disalahkan karena programmer bekerja sesuai dengan instruksi atau laporan yang sudah dibuat oleh sistem analis. Ya, kecuali kalau di dalam sistem analis ini sudah ada fitur-fitur itu ya, tetapi programmer tidak membuatnya. Nah, ini berarti kesalahan programmernya ya. Kemudian programmer ini juga harus mendesain layout ataupun tampilannya. Nah, kira-kira tampilannya seperti apa? Ya, kalau membuat proses untuk cetak laporan itu kira-kira tombol cetaknya ada di sebelah kanan, sebelah kiri, pojok, tengah, bawah dan seterusnya. Nah, ini harus diamati ya, bagaimana menyusun desainnya secara baik ya. Ya, karena bisa saja kita membuat desain yang menarik, tapi belum tentu ini baik bagi perusahaan itu. Ya. Kemudian yang terakhir, siap computerized ya, baru selesai, siap untuk diimplementasikan. Artinya di tahap terakhir ya, SIA ini akan diimplementasikan atau diuji coba untuk diterapkan di perusahaan itu. Nah, dari proses uji coba ini sebenarnya masih ada nanti tahapan untuk eh, evaluasi ya. Jadi setelah diuji coba pastikan mungkin ada beberapa tambahan-tambahan ataupun kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangan ini akan dievaluasi untuk dikerjakan kembali. Ya, sebenarnya masih ada tahapan itu ya. Cuman di sini dibatasi sampai proses implementasi. Ya, sehingga dari proses implementasi pasti nanti akan dievaluasi. Oh, ternyata masih kurang nih, masih kurang bagian laporan keuangan, kurang detail. Nah, maka nanti ada revisi. Ya, revisi-revisi dan akhirnya kalau sudah selesai revisi baru nanti diimplementasikan kembali. Nah, setelah itu tahapan yang paling akhir biasanya adalah perawatan. Ya, karena kita dalam membuat sebuah sistem informasi itu tidak bisa hanya kita implementasikan saja, tetapi perlu kita lakukan perawatan. Ibarat kata kita membangun sebuah rumah, apakah cukup kita hanya dengan membangun rumah itu, kemudian kita tinggali dan kita biarkan saja? Tidak ya, setiap hari harus kita sapu ya, kemudian beberapa bulan sekali mungkin kita bersihkan atapnya ya, kemudian setiap 1 tahun sekali kita ganti cat rumahnya dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian dari perawatan. Nah, sistem informasi juga sama ya. Jadi semakin sering digunakan, tentu storage atau media penyimpanan itu juga lama-kelamaan juga bisa penuh. Ya, sehingga ini akan mempengaruhi proses akses. Ya, sehingga aksesnya menjadi lama, kemudian kalau lama ya otomatis orang nggak sabar ya. Kalau sudah nggak sabar ya nggak mood lagi ya, nggak semangat lagi untuk bekerja. Sehingga harus ada proses perawatan dan seterusnya ya. Oke, next ya. Nah, nanti ya ini kurang lebih nanti ada ini ya. Ada ini penjelasan yang atas tadi ya. Kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, hanya saja di sini dalam bentuk seperti flowchart ya. Jadi ada tahap-tahapan yang harus dilakukan di sini mulai dari tahap pertama sampai tahap yang terakhir. Oke. Kemudian yang selanjutnya, nah ini sudah ada penjelasannya ya. Ya, yang tadi sudah disampaikan di atas ya. Oke, kemudian teknologi yang akan digunakan. Yang dimaksud dengan teknologi yang akan digunakan dalam perancangan SIA adalah teknologi yang digunakan dalam memakai piranti lunak ataupun software. Dalam arti membeli atau mendesain sendiri. Ya, pengolahan atau manajemen basis data akuntansi dan penyimpanan data teknologi internet dan teknologi jaringan. Ya, jadi teknologi yang akan kita gunakan dalam pembuatan aplikasi SIA ada beberapa hal. Yang pertama, kita bisa menggunakan paket software. Ya, kalau paket software ini berarti memang softwarenya sudah disediakan. Ya, jadi contohnya kalau pakai paket software ada Mayop, ada Zahir, ada Accurate, kemudian ada B, ada DAC, AC, accounting dan seterusnya. Jadi memang sudah ada aplikasinya.
Kita tinggal membeli, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan kita custom sendiri aplikasinya. Cuman kalau aplikasi sudah jadi, itu nggak bisa kita rombak isi di dalamnya. Ya, misalkan ini laporannya kurang detail, ya kita coba rubah, kita oprek ya istilahnya. Ya kita oprek, kita rubah bagian laporannya, kita buat secara detail. Itu biasanya susah dan nggak bisa. Ya, karena produk ini sudah paten ya, sudah jadi, kita tinggal pakai saja ya. Nah, ini kelemahannya ya kalau kita beli paket software. Ya, kemudian biasanya ya kadangkala perusahaan itu kalau memang tidak mau menggunakan paket software seperti ini, nah baru nanti perusahaan ini akan menyuruh seseorang untuk membuat ataupun merancang program akuntansi ya yang mirip-mirip dengan Mayop, Zahir dan program-program akuntansi lainnya yang nantinya bisa di-custom sesuai dengan keinginan dari perusahaan itu. Nah, inilah nanti tugas seorang programmer untuk membuatnya. Ya, jadi teman-teman nanti bisa membuat program akuntansi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Nah, kalau beli jadi kan ya kita nggak bisa mengcustom, tapi kalau membuat dari awal ya kita bisa mengcustom. Cuman kekurangannya harganya lebih mahal daripada paket yang sudah jadi. Ya, tapi kelebihannya program itu langsung bisa menyesuaikan dengan proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Nah, oke. Kemudian untuk basis data ya, basis data ada yang menggunakan Oracle, ada yang MySQL ya. Ya, tergantung dari programmernya ya. Kadangkala ada yang menggunakan Oracle. Kalau yang memang datanya cukup besar biasanya pakai yang Oracle ya. Kemudian kalau datanya tidak terlalu besar bisa pakai MySQL. Ya, ini nanti kalau teman-teman sudah menginjak semester-semester 4 ya, semester atas ya biasanya nanti akan diajarkan untuk basis data. Ya, kemudian diimplementasikan basis data itu dengan beberapa bahasa pemrograman, mulai dari pemrograman desktop ya yang Java itu ya, kemudian pemrograman website seperti PHP ya, kemudian pemrograman mobile seperti Android. Nah, itu nanti akan diimplementasikan basis data ini. Kemudian ada teknologi internet dan informasi ya. Jadi ada kalanya kita membangun sebuah sistem informasi akuntansi ini apakah sistem ini akan kita jalankan secara standalone ya. Artinya ini akan dijalankan hanya pada satu komputer saja ataukah kita jalankan pada banyak komputer. Nah, kalau pada banyak komputer berarti kita harus membangun sebuah jaringan komputer. Nah, kalau jaringan komputer berarti terdiri dari lebih dari satu komputer yang saling terhubung dengan menggunakan perangkat ataupun media tertentu. Bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan sinyal gelombang elektromagnetik seperti WiFi. Ya. Nah, kalau jaringan komputer, berarti nanti kita perlu merancang bagaimana sistem jaringan yang nantinya akan dikembangkan di perusahaan itu untuk menjalankan sistem informasi akuntansi. Ya, ada kalanya juga kalau jaringan komputer itu belum tentu bisa digunakan untuk akses internet, oh ya. Ya, jadi diingat-ingat teman-teman harus ingat bahwa jaringan komputer itu tidak sama dengan jaringan internet. Ya, jaringan komputer itu kalau didefinisikan itu hanyalah beberapa komputer yang saling terhubung, bisa saling berkomunikasi, berbagi sumber daya, berbagi sumber data. Nah, itu jaringan komputer. Nah, kalau jaringan internet itu sudah mencakup jaringan komputer, tapi bisa juga digunakan untuk mengakses internet. Ya, sehingga kalau program-program kita itu sudah kita online kan, kita taruh di hosting, kita taruh domain, nah, maka nanti program kita bisa diakses dengan menggunakan jaringan internet. Ya, kadangkala juga ada program-program itu yang hanya dijalankan secara intranet. Nah, kalau intranet berarti hanya lingkup dari perusahaan itu saja. Keluar dari perusahaan itu sudah nggak bisa diakses. Nah, itu intranet ya, biasanya menggunakan jaringan komputer. Oke, ini ada beberapa jaringan ya, beberapa teknologi untuk internetnya ya. Nah, ini kemudian teknologi jaringannya. Nah, nanti kalau untuk teknologi jaringan kan ada pembagiannya juga. Nanti ada WAN, ada MAN, ada LAN ya. Kalau WAN itu Wide Area Network. Jadi cakupannya itu sudah antar benua ya. Jadi sudah sangat luas sekali. Ya, sehingga kita juga kalau WAN biasanya sudah pakai jaringan internet. Jadi jaringan komputer plus jaringan internet.
Ya, karena nggak mungkin kan pakai kabel ya. Misalkan kita ingin mengakses komputer kantor kita dari kantor kita di Jakarta, kita ingin aksesnya dari misalkan Amerika, kan nggak mungkin ngolor kabel ya dari Jakarta ke Amerika. Nah, sehingga menggunakan teknologi internet. Ya, kemudian ada LAN. Kalau LAN ini lingkupnya masih dalam satu kantor ya, masih dalam satu gedung, masih sangat memungkinkan kalau kita menggunakan jaringan komputer, kabel atau pakai WiFi yang hanya WiFi itu hotspotnya saja digunakan untuk saling terhubung, tidak digunakan untuk akses internet. Ya, ini tergantung dari arsitektur bagaimana eh, pengembangan dari aplikasi SIA itu sendiri. Ya, apakah pengen dijalankan secara online ataukah lokal. Ya, kalau yang berbasis website sih enak dijalankan secara online ya. Kalau desktop kan nggak mungkin ya. Kalau desktop kan ya harus dijalankan secara lokal kecuali kita pakai aplikasi seperti TeamViewer, AnyDesk yang kita gunakan untuk meremote. Ya, jadi laptop kita yang ada di kantor bisa kita remote dari rumah. Ya, kemudian kita bisa mengakses aplikasi itu yang ada di komputer kantor dari rumah. Ya, itu pakai aplikasi seperti AnyDesk atau TeamViewer. Kalau kita pakai berbasis website ya tinggal kita online kan saja, kemudian tinggal kita akses URL-nya, alamatnya, kemudian nanti akan bisa kita akses aplikasi tersebut melalui sebuah website ya. Kemudian untuk bagian implementasi SIA, jadi di sini untuk proses implementasi SIA, ya kita biasanya menginstal ya. Jadi kalau program atau paketnya ini dalam bentuk Excel, biasanya diinstal. Tapi kalau paket atau program ini berbentuk website, biasanya hanya tinggal di apa ya, di copy paste saja, kemudian tinggal di online kan untuk domain dan juga hostingnya. Ya, jadi tergantung dari paket softwarenya, apakah dia pakai Excel kalau untuk desktop ya ataukah dia pakai website. Dan dalam implementasi itu pasti nanti ada proses pengujian. Ya, jadi tidak asal ketika diimplementasikan itu langsung 100% berhasil. Ya, jadi kadangkala kita membuatnya berhasil nih, ya, tapi ketika diimplementasikan, diuji coba, ternyata programnya itu mengalami kendala di bagian A, B, C, D. Nah, ini nanti perlu dilakukan sebuah revisi, ya, sehingga dari revisi ini nanti akan ada peningkatan, 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 dan seterusnya. Nah, sehingga semakin membuat program yang kita rancang ini menjadi semakin sempurna. Ya, karena biasanya kalau kita membuatnya kemudian kita uji sendiri sih udah oke, tapi kalau coba diuji orang lain ya baru nanti ketahuan kekurangan-kekurangannya ya. Oke, ini kurang lebih kalau untuk proses implementasi tahap-tahapannya nanti ya. Oke, ini ada juga penjelasan-penjelasannya di bawah terkait dengan tiap-tiap tahapan itu ya yang tidak jauh beda dengan yang saya sampaikan tadi ya. Intinya dalam mengimplementasikan itu pasti ada proses untuk pengujian. Ya, sehingga dari proses pengujian itu akan diketahui kekurangan-kekurangannya. Baik, ini sudah selesai ya terkait dengan perancangan dan juga desain dari aplikasi SIA, sehingga nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengembangan aplikasi SIA. Kalau pengembangan berarti aplikasi yang sudah jadi itu coba dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena harapannya perusahaan itu kan semakin lama perusahaan semakin berkembang semakin besar, sehingga kebutuhan dari aplikasi SIA yang tadinya sudah selesai kita buat kemungkinan akan mengalami perubahan sehingga harus dikembangkan lagi lebih besar lagi. Baik, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.